khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas. Ya, jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai, coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasihati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia, sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Itu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya, jangan buat fitnah Pak Kiai. Ya, jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tanah sekalian. Dalam kesempatan malam hari ini ya, dalam posisi yang santai, kita akan coba menanggapi dari seorang cucu Mufti Batavia yang dengan secara tidak sopan ya, cengengesan, dan itu disampaikan melalui forum media sosial, tapi ternyata salah ya. Dia menasihati Gus Yahya yang hari ini sebagai Ketum PBNU terkait dengan penjelasan beliau terkait para zuriyah Rasulullah SAW, Sayyid Syarifah ya, yang datang ke Nusantara. Ketika itu videonya ya, nanti kita coba lihat. Video dari Gus Yahya itu sebenarnya menjelaskan bahwa gelombang kedatangan para sayyid itu ada era awal dan era akhir ya. Era awal itu ketika abad ke-15-16 Masehi, di mana itu disebut dengan era Wali Songo. Gelarnya itu kan sayyid ya, syarif, sayyid. Jadi ketika era-era awal itu tidak menampakkan marganya ya, jadi sudah melebur menjadi satu dengan penduduk lokal ya. Era-era awal itu gelarnya Sayyid, Syarif, Maulana, itu asalnya tidak dari Yaman tapi dari Maghrib itu Maroko kalau sekarang ya. Samarkand itu sekitar Uzbekistan itu sekarang, daerah-daerah situ. Maka dari itu kan di sini ditemukan makam-makam para wali dengan gelar Al-Maghribi, Sunan Al-Maghribi, terus ada gelar As-Samarkandi ya. Itu buktinya, itu ilmiah beliau. Dan memang pada awal kedatangan para sayyid itu untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Waktu itu memang diminta untuk menyebarkan agama Islam. Maka dari itu era-era awal kedatangan para sayyid itu memang untuk membangun peradaban Islam. Dan hari ini itu dikenal dengan Wali Songo dan kemudian berbaur dari jadi satu. Dan kebanyakan hari ini zuriah-zuriahnya itu ya para kiai-kiai itu yang membangun, yang membuat pondok pesantren. Jadi kiai-kiai besar hari ini itu kebanyakan zuriahnya Rasulullah. Cuma untuk yang era awal itu tidak menampilkan marganya. Dan itu jauh
sebelum era-era dengan gelar habaib. Gelar habaib itu kan era-era ini aja, ini 1928 itu Rabithah Alawiyah itu kan didirikan 1928 oleh kolonial Belanda itu sebenarnya di waktu itu. Jadi jauh. Nah, terus disebutkan oleh Gus Yahya itu era kedua. Era kedua itu kedatangannya abad ke-18, di mana di Indonesia sudah terjadi penjajahan kolonial waktu itu. Era-era abad 18 itu menurut beliau dikarenakan karena ada chaos di daerah Jazirah Arab sana. Karena itu kemudian kebanyakan dari daerah Yaman sekitar, Arab Saudi, di daerah Hijaz ya, tanah Hijaz namanya, itu kemudian lari ngungsi ke Nusantara ini, ditolong oleh ini bangsa Indonesia ini era-era abad ke-18 itu. Untuk generasi awal itu beliau-beliau yang datang ke sini itu ya takzim dengan yang sudah mengakar dari Wali Songo itu. Maka tidak ditemukan dari beliau-beliau itu adanya majelis taklim bentuk ilmu pesantren dan sebagainya dari kalangan yang kedatangan era kedua. Karena kebanyakan itu sudah dari era awal itu zuriyah Rasulullah yang mengakar, yang kemudian juga zuriyahnya yang contohnya misalkan dari keluarga Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, itu semuanya bentuk pesantren. Nah, hari ini misalkan yang lagi viral itu ada Syarif Syekh Alwi. Nah, itu kan beliau keturunan Sunan Gunung Jati ya, Cirebon sana. Itu juga zuriyah Rasulullah dari era awal, tapi tidak menampilkan marganya. Dan kemudian ada Syarif Zulfikar yang hari ini juga viral, itu juga sama, tapi tidak menampilkan marganya. Tapi kemudian panggilan habaib itu datang setelah adanya Rabithah Alawiyah itu di Indonesia ya khususnya ya. Maka dari itu di sejarah tidak ditemukan para wali songo itu gelarnya habaib, nggak ada, tapi syarif, sayyid. Nah, itu memang gelar-gelar seperti itu memang sebutan dari gelar Rasulullah SAW. Yang ditanggapi Mas Mahdi itu kan yang seperti itu. Jadi ketika kakek buyutnya itu tidak terima disebutkan Gus Yahya sebagai pendatang pengungsi karena adanya geger tanah Arab, dia tidak terima. Maka dari itu harus diklarifikasi yang dimaksud datuknya habaibnya atau zuriyah Rasul yang datang untuk dakwah itu yang siapa gitu loh. Karena sudah disebutkan ada era awal dan era akhir. Era akhirnya akhir-akhir ini aja yang dari Yaman berbeda. Dan itu biasanya dari panggilan habaib itu dari Rabithah Alawiyah itu tadi. Dan sebenarnya ketika yang ditanggapi Mas Mahdi itu, Mahdi bin Yahya, itu adalah video dari Gus Yahya sebelum beliau menjadi ketum PBNU, sahabat-sahabat. Nanti kita lihat ya secuil semacam ceramah beliau itu sebenarnya ceramah menjelaskan sejarah kedatangan zuriyah Rasulullah SAW yang berada di Indonesia. Itu terbagi dari era awal dan era akhir ini. Era awal itu adalah masanya Wali Songo, era akhir ini abad ke-18 karena adanya geger tanah Arab itu. Terus kemudian pada lari ke sini diterima, ditolong. Saat datang ke sini itu di sini Islam sudah berkembang dengan sangat pesat, sahabat-sahabat. Berkembang dengan sangat pesat sekali, sudah tertata oleh para wali songo dan para zuriyahnya. Jadi ya jane air susu dibahas dengan air tuba. Bahkan yang terbentuk 1928 itu Bani Alawiyah ya. Balwi yang sering disebut-sebut itu menyebutkan ada salah satu Habib juga, Pak Bahar bin Smith, bilang katanya tidak ada keturunan Wali Songo, padahal dulu yang menerima dengan tangan terbuka dan bahkan hari ini menata penghormatan kepada para zuriyah Rasulullah SAW yang sangat luar biasa itu yang nata ya para Wali Songo itu. Dan hari ini zuriyahnya masih ada. Mereka itu tercatat
oleh kitab, oleh organisasi bukan dari Rabitatul Alawiyah, tapi mereka punya organisasi sendiri yang mencatat keturunan-keturunan dia. Jadi tidak perlu keturunan Wali Songo itu harus mendapatkan legitimasi dari Rabitatul Alawiyah. Tidak, itu sudah ada sejak dulu. Rabitatul Alawiyah itu baru-baru ini aja, kan lucu. Jadi gelar habaib itu gelar-gelar yang akhir-akhir ini aja. Yang dulu itu para Wali Songo yang merupakan juriah Rasulullah, gelarnya itu Sayyid, Syarif, Maulana gitu. Itu sahabat-sahabat, coba kita dengarkan dulu coba apa yang dari Gus Yahya ini kayak apa ya. Masehi yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Al-Ashraf Al-Ula lah. Al-Ashraf Al-Ula ini biasanya wis lebur ngantek wis sarang-arang sing nganggo nama fam itu sarang banget. Rata-rata wis itu bangsa Bani Basyaiban, bangsa saka. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya Sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama. Dan keluarga Saud ini orang Najd, ketika mereka membangkitkan revolusi, mereka tujuannya memang merebut Hijaz, artinya merebut Haromen. Najd itu di Arab bagian timur agak ke tengah, panggonane Riyadh saiki, jauh dari Mekah. Nah, mereka memang bangkit untuk mengambil alih Hijaz dari Quraisy, karena Hijaz dikuasai oleh Quraisy. Nah, maka yang menjadi target serbuan mereka ini orang-orang Quraisy. Orang-orang itu target serbuan mereka. Nguber dan dindi Quraisy. Sampai kemudian banyak yang lari dari Hijaz. Lari kemana? Lari ke Nusantara. Ini Al-Ashraf Al-Thaniyah. Dan sejak itu ada semakin banyak orang-orang Quraisy yang lari ke Nusantara. Puncaknya pada awal abad ke-19 ketika orang-orang Wahabi sungguh-sungguh merebut Hijaz, berhasil merebut Hijaz dari Quraisy, menguasai Hijaz. Orang Quraisy diusir secara besar-besaran dan banyak mereka yang lari ke Nusantara. Di Al-Ashraf Al-Thaniyah. Tidak, Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Al-Thaniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Al-Thaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Al-Thaniyah ini sing nganti saiki isih mempertahankan nama fam ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Al-Thaniyah, pengungsi, ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi. Itu tadi sahabat-sahabat penjelasan dari Gus Yahya ya. Tapi sebenarnya itu kan video lama itu bisa dilihat dari screenshot saya ini. Itu diupload tanggal 14 Juni 2021. Itu ada channelnya siapa ini? Ada channelnya siapa ini? Gusmus Channel sumbernya. Bisa dilihat. Jadi sebenarnya Mas Mahdi itu salah. Jadi ketika dia bilang soal pengungsi yang disampaikan Gus Yahya itu, waktu itu Gus Yahya belum menjadi ketum PBNU. Jadi ya piye ya, yang fitnah itu siapa sebenarnya?
Kan ya lucu, itu sebenarnya beliau sudah Mas Mahdi itu kurang pengetahuan, itu kurang ngopi dia. Dilihat aja sejarah Saudi, memang ada perebutan kekuasaan sampai hari ini itu kan yang menguasai Bani Najat ya. Jadi ada revolusi di Saudi itu ketika Bani Najat mengambil alih kekuasaan Haramain yang dikuasai Quraisy kan gitu. Beliau kan bercerita seperti itu, Gus Yahya. Dan bisa dicek di sejarah memang seperti itu ceritanya. Waktu itu ada revolusi Saudi. Nah, itu coba dilihat itu deskripsinya, terus kemudian itu bisa dicek channelnya. Nanti kan isinya sama sebenarnya, saya samakan biar cepat tapi jauh lebih lengkap ya. Jadi tolong Mas Mahdi, kalau memang nggak tahu, nggak usah sok tahu, nggak usah sok tahu terkait dengan kami Nahdliyin, nggak usah nyinggung-nyinggung lah, ya. Itu pesan kami ya. Ya itu tadi ya, ini kesimpulannya yang disampaikan Mas Mahdi tadi itu menanggapi video lama dari Gus Yahya yang menjelaskan dalam satu kajian keilmuan tentang sejarah Sayyid Habaib di Nusantara ya. Itu video diupload tahun 2021 tanggal 14 Januari ya. 14 Januari 2021 itu ada di channelnya Gusmus Channel, bisa dilihat di situ nanti ya sahabat-sahabat. Terus itu kajian keilmuan. Jadi Mas Mahdi itu yang jelas itu justru menasihati diri kamu sendiri, jangan sok tahu kalau belum dikaji terlebih jauh. Oke, jangan memfitnah Gus Yahya ya. Beliau itu sedang kajian keilmuan. Kalau mau membahas jadi keilmuan. Memang benar para zuriyah Rasul itu yang era awal itu datang untuk berdakwah. Era-eranya Wali Songo. Sedangkan abad ke-19 itu beda. Beliau datang ke Nusantara minta pertolongan dan ditolong oleh kaum pribumi Nusantara. Itu fakta sejarah seperti itu. Ya. Dengarkan ya Mas Mahdi. Jadi lebih belajar lagi terkait dengan kesejarahan. Dan kalau menasihati itu Gus Yahya itu hari ini ketua PBNU. Video yang kamu tanggapi itu video lawas yang sopan, jangan cengengesan, jangan lewat media sosial ya. Nanti malah malu sendiri. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari forum ini. Sekian dari saya akhiri wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi.